Halo semuanya, Kita dari kelompok Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan poster tentang kultur mikrofita Spirogyra sp. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fiul Wahid dengan NIM C234. Saya Putri Amelia Aulia dengan NIM C274. Saya Novita Sari dengan NIM C239. Saya Prita Sidi dengan NIM C256. Saya Dava dengan NIM C275. Selamat menyaksikan. Hal yang melatar belakangi dari kultur mikrofita Spirogyra sp itu yang pertama ada produktivitas primer, yaitu tingkat penyimpanan energi matahari dalam bentuk bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen primer. Yang kedua, terdapat mikroalga filamen yang umumnya ditemukan di habitat perairan tawar dengan kadar oksigen tinggi, terutama di lingkungan yang bersifat asam, menurut Dithae et al. 2018. Dan latar belakang yang terakhir yaitu Spirogyra sp, di mana Spirogyra sp merupakan mikroalga berbentuk filamen yang memiliki peran yang cukup signifikan sebagai bioindikator dalam ekosistem perairan. Nah, tujuan dari kultur mikrofita Spirogyra sp ini yaitu mengetahui laju produktivitas primer dari tumbuhan mikrofita Spirogyra sp serta menganalisis faktor-faktor lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode. Di sini yang pertama itu ada alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada toples berukuran 3 liter yang digunakan sebagai wadah tempat Spirogyra sp ini sendiri. Selanjutnya di sini ada cawan petri yang nanti kita gunakan sebagai tempat sampel dari Spirogyra yang kita ambil. Selanjutnya di sini ada jaring yang nanti kita gunakan sebagai penutup toples 3 liter tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tisu yang nanti kita gunakan untuk pengering dari Spirogyra ini. Selanjutnya ada pinset yang kita gunakan sebagai untuk mengambil Spirogyra. Nah, di sini ada juga alat-alat KUA seperti diometer yang digunakan untuk mengukur kualitas air di penelitian Spirogyra ini. Selanjutnya, prosedur kerja yang digunakan dalam kultur mikrofita Spirogyra sp ini meliputi ada 3, yaitu ada penentuan biomasa mikrofita, penentuan laju pertumbuhan relatif, dan juga penentuan doubling time. Nah, dalam penentuan biomasa mikrofita ini, sampel mikrofita dipelihara dalam wadah pemeliharaan berupa toples transparan berukuran 3 liter, kemudian dilakukan pengukuran kualitas air, nutrien, penimbangan terhadap bobot awal dan bobot akhir sampel mikrofita, serta dilakukan pengamatan visual pada sampel mikrofita secara berkala. Lalu pada penentuan laju pertumbuhan relatif ini dilakukan melalui pendekatan biomasa, dimensi tubuh atau luas penutupan tumbuhan air. Pada percobaan ini hanya dilakukan perhitungan berdasarkan biomasa mikrofita. Pengamatan pertumbuhan dilakukan secara berkala, yaitu pada H2, H4, H6, dan H8 dengan mencatat biomasa serta memantau parameter kualitas airnya. Dan untuk penentuan doubling time ini dilakukan melalui peningkatan biomasa dari periode waktu yang berbeda berdasarkan pertambahan jumlah sel atau bobot basah mikroalga selama masa pemeliharaan. Dan di sini ada rumus untuk menghitung penentuan laju pertumbuhan relatif, yaitu RGR sama dengan ln xt dikurangi dengan ln x0 lalu dibagi dengan t. Dan untuk menentukan doubling time ini menggunakan rumus dt sama dengan ln 2 dibagi dengan RGR. Pada hasil grafik DO dengan pH, diketahui bahwa grafik pH mengalami kenaikan dari hari 0 dan hari kedua, kemudian terjadi penurunan. Sedangkan sisanya stabil dan tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan secara signifikan. Pada DO sendiri terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada hari keempat ke hari ke-6, kemudian terjadi juga penurunan yang cukup signifikan pada hari ke-6 dan hari ke-8. Kemudian untuk grafik suhu, terjadi kenaikan suhu yang cukup tinggi dari 28 hingga di angka 31 derajat. Kemudian penurunan terjadi di hari kedua hingga ke hari ke-6, selanjutnya naik kembali ke hari ke-8 dan sisanya turun ataupun tidak terjadi secara signifikan. Pada grafik intensitas cahaya sendiri terjadi penurunan yang sangat signifikan di angka 9.000 menuju angka 3.000. Pada tabel kualitas air, semua parameter kualitas air mengalami kenaikan dari awal hingga akhir, di mana amonia sendiri dari 1,19 menjadi 3,2, nitrit dari 0,08 menjadi 0,3,
nitrat dari 0,2 menjadi 0,5, ortofosfat dari 0,002 menjadi 0,17, dan bobot spirogyra sendiri naik dari 6 gram menjadi 7,11 gram. Kemudian ada parameter lain yaitu laju pertumbuhan relatif didapatkan nilai 1,62, sedangkan doubling time sendiri didapatkan dari nilai dan 2 dibagi RGR didapatkan hasilnya 0,42. Baik, untuk pembahasan pertumbuhan spirogyra SP dalam perayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, nutrien, pH, dan konsentrasi oksigen terlarut atau DO. Spirogyra SP berada dalam kondisi yang mendukung pada awal pengamatan dengan DO yang cukup tinggi dan pH yang relatif basah. Nah, untuk pada cahaya, awalnya pengamatan memperlihatkan nilai 9.360 lux, yang dimana nilai tersebut merupakan rata untuk cahaya matahari. Namun di pengamatan selanjutnya itu turun drastis. Itu disebabkan karena adanya fluktuasi cahaya disebabkan oleh cuaca. Nah, untuk kenaikan bobot sebab nutrien itu merupakan suatu hal positif bagi spirogyra karena dari spirogyra SP sendiri membutuhkan nutrien yang banyak sehingga pertumbuhan bobot dari spirogyra SP sendiri itu bisa bertumbuh secara waktu. Kenaikan bobot mikrofita pada saat proses pengamatan mempengaruhi kenaikan konsentrasi nutrien amonia, nitrit, nitrat, dan ortofosfat. Nilai RGR yang didapatkan sebesar 1,6283. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa waktu penggandaan yang didapatkan mencapai nilai 0,4257. Jadi, sekian video pemaparan dari kelompok 8B. Bila ada kesalahan, kita mohon maaf. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.